pagi. Senang hari ini Kakak Gilda ada dan Kak Esai ketemu sama adik-adik di ibadah minggu virtual tanggal 11 April 2021. Adik-adik, walaupun kita ibadahnya lewat virtual, tapi Kak Gilda berharap adik-adik tetap semangat ya adik-adik ya. Yuk kita berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu kesukaan adik-adik nih, Setinggi-tingginya Langit. Ayo Kak Esai. Tetap berdiri adik-adik, mari kita bawa ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, sampai hari ini kami mau beribadah ya Bapa, ibadah sekolah minggu. Berkati kami, berkati ibadah ini ya Tuhan, berkati kakak layan kami yang melayani kami, berkati nanti pelayan firman ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu virtual kami ini dari awal sampai akhirnya, biarlah boleh berjalan seturut dan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Di atas semua ini kami mohon ampun ya Bapa akan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi baca kitab suci. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Kakak harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar cerita tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan,
Tutup mata, kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, mama papa, sehingga kami boleh bersekutu dalam acara sekolah minggu online. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya kami memohon kepada Tuhan untuk menyertai dan memberkati pembacaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkannya dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Bagi adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, yuk mari kita buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian. Kejadian itu di perjanjian apa ya adik-adik? Betul, perjanjian lama ya. Ayo buka kitab kalian dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Oke adik-adik, kalau adik-adik sudah menemukannya, karena ayatnya agak panjang, nanti adik-adik baca selanjutnya ya. Sekarang dengarkan dulu cerita dari Kak Wati ya. Oke, adik-adik, dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 ini menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa. Iya adik-adik. Adik-adik tahu siapa Adam dan Hawa? Iya. Adam itu manusia pertama yang diciptakan Tuhan ya adik-adik, kemudian diciptakan juga Hawa. Begini ceritanya adik-adik, Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, kamu tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa adik-adik? Tadi Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Berbicara apa adik-adik? Ya, Tuhan mengatakan bahwa Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa jawab Adam dan Hawa adik-adik? Ya, Adam dan Hawa menjawab, "Oke Tuhan." Ya, jadi Adam dan Hawa menjawab perintah larangannya dari Tuhan itu, menjawabnya apa? Oke Tuhan, katanya mereka, jawab mereka. Nah adik-adik, tiba-tiba ada suara yang datang menghampiri mereka. Suaranya seperti ini adik-adik. Adik-adik tahu suara itu suara apa? Iya, suaranya mendesis, berdesis adik-adik. Adik-adik tahu suara apa itu yang berdesis itu? Iya benar adik-adik, itu suara seekor ular yang menghampiri Adam dan Hawa, yaitu seekor ular. Takut ya, ularnya besar. Iya, ular kan menyeramkan ya adik-adik ya. Adik-adik takut gak kalau tiba-tiba adik-adik lagi main sama temannya, tiba-tiba datang seekor ular? Takut ya? Iya. Apa kata ular kepada Hawa? Ternyata ular mendatangi siapa dulu? Hawa adik-adik ya. Iya, ular mendatangi Hawa. Apa kata ular kepada Hawa? "Hai Hawa, makan saja buah itu. Buah itu nikmat sekali rasanya. Enak banget kayak Pizza Hut." Belum ada ya adik-adik Pizza Hut zaman itu. Iya, ular berkata kepada Hawa, "Makan saja Hawa buah itu, nikmat sekali rasanya." Terus
setelah kau sudah nikmat juga rasanya, nanti kamu akan sama seperti Tuhan. Gitu katanya ular menggoda Hawa. Terus bagaimana sikap Hawa? Oh, enak juga kali ya buahnya, manis sih emang itu kelihatannya, merah-merah gimana gitu. Tapi kan tadi Tuhan bilang jangan dimakan, tapi aku kan kepingin makan. Gimana ya? Gimana ya? Udah, emang Tuhan tahu ya kalau aku makan. Siapa tahu Tuhan pas lagi gak lihat, aku makan aja deh, dikit aja deh, aku makan. Iya, daripada aku penasaran, aku makan deh. Dia makan. Iya bener enak. Enak nih, aku tawarin kepada Adam. Adam, sini deh. Ini loh, buah ini yang tadi Tuhan bilang jangan dimakan, tapi ternyata ular bilang enak, ya aku nyobain. Enak loh, kamu mau nyobain gak? Kamu gimana sih? Tadi kan sudah dilarang, kamu kok masih tetap makan? Iya aku penasaran, kamu penasaran gak? Iya deh coba sini dikit. Akhirnya si Adam juga ikut-ikutan memakan buah itu. Enak. Terus ketika mereka sudah memakan buah itu, tiba-tiba Tuhan datang. Adam, Hawa, apa yang sudah kalian lakukan? Waduh, Hawa ketakutan, Adam ketakutan. Karena ternyata Tuhan tahu adik-adik. Ya, Tuhan tahu apa yang sudah diperbuat Hawa dan Adam tadi. Iya, jadi mereka ketakutan. Ya Tuhan, itu ular itu yang menyuruh saya makan tadi, dia bilang enak. Terus akhirnya saya makan. Sudah. Tidak, semuanya kalian salah. Ular salah karena telah menggoda. Hawa salah karena tergoda. Adam pun salah karena ikut-ikutan tergoda dengan Hawa. Semua salah karena kalian sudah melanggar perintah saya dan larangan saya. Tuhan akan menghukum kalian. Begitu kata Tuhan. Kalian tahu apa yang hukuman yang akan diterima mereka? Oke, kakak akan menceritakan seperti ini ya. Ular dihukum sama Tuhan, dia akan berjalan di tanah dengan perutnya. Kalian bayangkan saja, berjalan di tanah pakai perut. Aduh, gimana ya kan itu, tersiksa kan ular karena perbuatannya sendiri. Karena dia sudah menggoda Hawa. Jadi Tuhan menghukum ular dengan berjalan dengan perutnya. Kemudian Hawa, apa hukuman yang Tuhan berikan kepada Hawa? Iya, Hawa akan mengandung dan melahirkan dengan sangat kesakitan. Itu hukuman yang diberikan Tuhan kepada siapa tadi adik-adik? Iya betul, Hawa. Pinter ya kalian, berarti mendengarkan sungguh-sungguh nih cerita Kak Wati. Kemudian siapa tadi yang belum dihukum adik-adik, ada yang tahu enggak? Siapa yang belum kena hukuman dari Tuhan? Ayo coba siapa yang tahu? Ya betul, Adam. Adam juga dihukum sama Tuhan. Ayo, apa hukumannya? Adam dihukum oleh Tuhan, dia akan bekerja dengan sangat lelah. Itulah hukuman yang diterima mereka. Tadi apa saja yang diterima hukumannya? Ular apa? Iya, ular berjalan di tanah dengan perutnya. Hawa juga akan melahirkan dengan sangat kesakitan. Kemudian Adam akan bekerja dengan sangat lelahnya. Itu kisah tentang Adam dan Hawa. Kini kakak akan bercerita dan menanyakan tentang kehidupan kalian sehari-hari.
Ini menceritakan tentang apa adik-adik? Ketaatan. Ketaatan akan nasihat. Kakak akan bertanya juga kepada adik-adik. Adik-adik pasti juga sering dinasehatkan kan sama mama dan papanya. Ayo, kalau main handphone tidak boleh lama-lama. Karena apa? Karena kalau lama-lama kalian akan dapat rusak matanya. Itu kenapa? Kalau mama papa menasihatkan seperti itu, karena mama dan papa mengasihi kalian supaya mata kalian tetap sehat. Karena iya, handphone ini kalau dipakai seperlunya itu baik. Tapi kalau sudah di luar kendali, kalau sudah kelewat akan merusak mata adik-adik. Ya adik-adik, jadi adik-adik kalau ada misalnya kalian sudah dapat fasilitas handphone dari mama papa, kalian harus mempergunakan dengan baik, dengan bijaksana handphone ini seperlunya, apalagi khususnya untuk sekarang yang sudah mulai belajar online. Oke, kemudian apalagi nasihat dari mama papa, misalnya jangan nonton TV terlalu dekat-dekat. Kenapa? Karena kalau dekat-dekat juga bisa merusak mata kalian. Ya, begitu juga di sekolah misalnya nasihat guru, kalian harus mengerjakan PR. Ya, kalian harus kerjakan. Kalau kalian tidak mengerjakan, kalian nanti disetrap sama gurunya, dihukum. Kamu disuruh ngerjakan PR, tidak mengerjakan. Nah, salah siapa? Ya, jadi begitu adik-adik ya. Kalian harus menjadi anak-anak yang taat. Kemudian ini adik-adik kan sekarang lagi pandemi ya, masa pandemi corona. Juga ada juga nasihat dan anjuran pemerintah, protokol kesehatan. Apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu anjuran dari pemerintah tentang menghindari virus corona ini supaya kita tetap sehat dalam masa pandemi ini? Ayo. Apa? Ada yang sudah tahu tentang apa itu protokol kesehatan? Ya, ada berapa tuh? 1, harus apa? Memakai masker. Betul sekali. Kan waktu Natal kayaknya bingkisannya ada masker ya adik-adik ya? Iya, itu bermanfaat dipakai. Kalau adik-adik sedang harus urgent harus keluar rumah, kalian harus pakai maskernya. Kemudian apalagi adik-adik? Betul, mencuci tangan, rajin mencuci tangan. Setiap saat kalian rajin mencuci tangan sehingga tangan kalian tetap bersih dan sehat, jauh dari virus-virus tuh, dari virus corona, dari sakit penyakit, dari bakteri atau apapun. Terus apalagi adik-adik? Jaga jarak, betul, harus jaga jarak. Kalau harus adik-adik mengobrol dengan teman kalian, walaupun dengan keluarga kalian, tetap harus dijaga jaraknya supaya tidak menularkan dan tidak tertular. Sekarang juga ada tambahan juga, menjauhi kerumunan. Jadi adik-adik kalau mau bermain, ada baiknya kalian bermain dulu di rumah. Kalau tidak perlu sekali, adik-adik tidak usah keluar rumah. Pun kalau memang diharuskan keluar rumah, adik-adik harus apa tadi? Memakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Oke adik-adik, begitulah tadi cerita tentang firman Tuhan dari Kak Wati. Harapan Kak Wati, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi Tuhan dan tetap tadi harus apa? Kita dalam minggu ini belajar untuk menjadi anak yang apa adik-adik? Anak-anak yang taat, patuh dan setia kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru-guru, kakak sekolah minggu dan orang-orang yang kalian sayangi, kepada bangsa dan negara, supaya kalian menjadi anak yang
Baik. Oke adik-adik, nanti ada video yang akan di-share tentang kisah Adam dan Hawa ya. Nah, kini sebelum kita akan melanjutkan kembali ibadah kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan tentang Adam dan Hawa, di mana kami diajarkan untuk menjadi anak yang taat dan setia, patuh terhadap Tuhan, terhadap orang tua, terhadap guru. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang seperti Tuhan inginkan dan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan seperti minggu-minggu sebelumnya. Adik-adik nanti memberikan persembahan dititip ke mama sama papa. Nanti dari mama sama papanya bawa ke gereja untuk diberikan ya adik-adik ya. Untuk lagu persembahan, mari kita sama-sama nyanyi lagu Aku Diberkati. Adik-adik, kita bawa doa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Ola. Silakan Kak Ola. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami pada ibadah hari ini. Ya Bapa, kiranya persembahan kami ini dapat berguna dan setiap yang bertanggung jawab atas persembahan ini juga dapat menjadi berkat. Berkati juga kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan dan juga sukacita ya Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Baik, adik-adik, kita nyanyi lagi satu pujian. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Pakai gerakannya adik-adik ya. Tuhan memberkati dan melindungi serta menyertai kita senantiasa. Bapa, terima kasih.
adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang sudah ikut ibadah sekolah minggu hari ini. Kita ketemu lagi di ibadah minggu berikutnya bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa.